Lagi ngapain sih? Wah. Sibuk banget pasti lah. Ini ngerjain desain, deadline harus cepat selesai nih hari ini juga. Hah? Harus selesai hari ini? Aduh. Ini kan udah di luar jam kerja Mas Tilal. Udahlah, yuk kita buka di luar yuk. Nggak ada istilah jam kerja tuh mas. Deadline. Emang baru masuk deadline-nya kapan? Iya hari ini. Oh, baru tadi. Ini harus diselesaikan hari ini juga. Kumpulinnya? Kumpulnya hari ini, malam ini. Waduh. Jam kerja kita kan udah lewat. Tadi kita kerja jam 4 sudah harus step ya. out kan, udah absent out. Tapi Nah, deadline. Balik lagi. susah juga ya. Ya udah deh, Iya. aku temenin ya. Boleh, boleh. Oke, kita Oh, iya. pesen makanan buka di Nah, sini aja kirim ke sama kantor. kita nih. Iya, sambil nyesain deadline. Boleh. Aduh, deadline-nya ternyata ya. Nih, kalau ada yang nemenin. Aku yang nemenin. Deadline itu satu kata yang mungkin jadi momok buat teman-teman semua, terutama yang di corporate atau mungkin teman-teman yang self employee, teman-teman freelance itu udah pasti kenal banget. Terutama di dunia kreatif ya, deadline tuh pasti akan kesebut terus. Mau kita seprimpen apa, kita seteratur atau setekun apa, serajin apa, pasti ketemu yang namanya deadline. Seru banget tuh buat kita bahas hari ini Mas Dilan. Ya udah, menarik tuh. Langsung. jadi sebelum berbuka di episode 13 ini, kita bahas itu aja deh. Boleh. Kreatif menghadapi deadline. Mantep kan tuh. Wow, keren. Boleh. Nah ini apa deadline-nya? Ini Desain? desain Mas Rio tuh buat e-flyer. E-flyer ya, ya buat acara-acara sinergi bicara. Sinergi bicara yang Mas Dilal salah satunya. Wah, kalau misalnya ini deadline baru dikirim, aku mau tanya Mas Dilal kan yang lagi menghadapi deadline. Kita juga sering sebenarnya menghadapi deadline. Tapi deadline itu kalau menurut Mas Dilal itu akibat dari menunda-nunda pekerjaan nggak sih Mas Dilal? Salah satunya itu sih kalau menurut aku Mas Rio. Tapi banyak juga hal-hal yang membuat adanya deadline itu tadi gitu, yang mepet-mepet itu tadi. Salah satunya bukan menunda, cuman memang kebanyakan pekerjaan dan memang kliennya minta segera cepat diselesaikan. Wow. Dimajuin misal tanggalnya yang sebenarnya hari Minggu tapi menjadi hari Jumat. Nah, itu membuat deadline yang secara tiba-tiba kita harus mengerjakannya. Saat klien sudah berkata, kita tidak bisa menolak. Bener banget. Oh berarti aku suka banget tuh pandangan dari Mas Dilal. Bukan hanya karena kita menunda pekerjaan atau procrastinating, tapi ternyata bisa dadakan juga deadline datang kan, dan kita harus bisa adaptif untuk bisa menyelesaikan itu. Berarti boleh digarisbawahi ya, bahwa nggak semua deadline itu sistem kerja semalam atau karena akibat kita nunda-nunda. Benar, tapi ya semuanya. Kalau ada kerjaan dadakan kita harus kerjain, ya kewajiban kita sih buat kerjain. Karena memang kita udah berkecimpung di dunia itu, kita harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab, benar. Ih, keren banget itu katanya. Responsibility ya, bertanggung jawab atas kerjaan. Nah, kita kebetulan dua-duanya dari divisi kreatif nih. Sama nih. Udah hampir setiap minggu pasti ada deadline. Atau mungkin di setiap hari atau 2-3 hari bisa ada 2 atau 3 deadline juga kan. Wow. Nah, tapi kalau teman-teman yang kerja di bagian lain gitu seperti administratif itu juga ketemu deadline gak sih? Kariska misalnya. Kariska banget. Kariska. Produser kita. Itu kan sebagai PA-nya Kak Putri sering ngerjain administratif juga kan. Betul. Nah, itu deadline termasuk yang sering ditemui gak sih? Sering banget. Cuma memang setiap administrasi itu beda-beda ya. Ada yang butuh cepat, ada yang memang ada yang masih lama kegiatannya. Jadi deadline itu bisa diatur sendiri sih sebenarnya. Iya. Oh gitu, deadline bisa diatur sendiri kalau memang bisa. Kalau aku tadi dapat dari Kariska ternyata hampir sama ya. Divisi kreatif juga ada yang namanya kerjaan rutin, ada yang memang ada deadline-nya yang mungkin dadakan datang dan harus kita selesaikan gitu ya. Wow. Ternyata nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Antar divisi sama aja ada deadline juga. Ngomongin deadline banyak banget yang Banyak dibahas banget. ya kayaknya ya. Pokoknya kalau kita ada lihat teman-teman divisi lain garuk-garuk kepala, Nah, terus itu mengerenyitkan dahi, artinya wah deadline nih. Iya. Itu berarti mereka sedang mengerjakan sesuatu yang deadline ya. gesture-gesture yang agak gimana gitu. Nah itu dari gesture udah kelihatan. Deadline kadang bikin kita tegang gitu, serius. Nah tapi kalau secara perasaan, terutama lagi-lagi karena kita nih yang ngobrolnya di sini 2 orang dari divisi kreatif,
deadline itu bikin takut atau gelisah atau malah bikin semangat? Waduh. Pastilah, pastilah. Wah ini kok nyebutnya ke Genji dulu ini. Oh iya benar, ke Genji boleh. Genji nih ya. Nah kalau secara umum kan kebanyakan yang kita sering dengar di internet kan Genji gitu yang harus dipertamakan. The important one is mental health ya. Kesehatan mental tuh yang paling pertama gitu. Gimana caranya kita tetap waras meskipun kerjanya banyak, deadline udah mendadak, numpuk kerjaannya, tapi masih sempat beli kopi, masih sempat main ini dan lain sebagainya gitu. Itu yang pertama, mental health kalau Genji ya. Kalau menurut saya sendiri gimana ya jelasnya, gue bingung nih. Jadi saat dapat nih contohnya kerjaan tadi tuh e-flyer, dapat baru tadi sore, harus selesai tadi malam. Nah tuh wah gak bakal sempet nih, jadi takut gitu gelisah atau ini jadi semangat, gampang cari inspirasi cepet karena cuma dibatasin berapa jam paling ya 2 jam nanti harus ini ya. Jadi bikin takut atau bikin semangat? Deg-degan aja sih. Deg-degan. Kalau bikin takut pastinya bukan takut sih, kayak cemas gitu. Kira-kira bisa selesai nggak ya? Secara waktu ya, karena durasinya mepet kan. Perfect nggak ya jadinya gitu. Itu oke. Kalau untuk semangat ya harusnya harus semangat. Kalau menurut saya harusnya harus semangat karena kalau nggak semangat malah kita yang jadi bingung gitu. Jadi dorongan dari diri sendiri untuk semangat tuh harus ada untuk di dalam itu. Nah kalau dari divisi kreatif, inspirasi lebih mengalir nggak pas saat menghadapi deadline? Wah, oh iya itu aku juga nggak tahu kenapa, tetapi inspirasi itu atau hal-hal yang tidak terduga yang masuk di kepala itu lebih banyak ketika deadline itu sudah semakin detik-detik akhir. Kayak misalnya tuh ngerjain skripsi, semakin hari-hari dekat sidang, harus sidang tanggal segini gitu. Itu semakin cepat gitu ngerjainnya. Nggak tahu kenapa. Tapi pas hari-hari sebulan, 2 bulan sebelumnya itu agak lama. Pasti Mas Rio pernah ngerasain juga. Ngerasain banget. Kalau misalnya di divisi kreatif, mungkin ke ini ya Mas. Kalau kita ngerjain kerjaan yang rutin, deadline yang panjang atau nggak ada deadline gitu, sebuah project yang bisa kita selesaikan, kita tentukan selesainya kapan, itu kita pasti dalam research, dalam proses research nyari-nyari foto, stok, nyari-nyari ide, editannya mau digimanain kayak gitu. Itu pasti lama banget, makan waktu lama. Sedangkan saat ada deadline, let's say misalnya sehari, ya udah kita bisa alokasikan waktu, ya udahlah nyari bahannya cuma paling sejam, 2 jam itu kan. Bagian waktunya sisanya udah tinggal editing, kita persingkat, kita potong. Artinya dari misalnya kalau kerjaan rutin ada 100 pilihan, kita pasti riset ke 50 sampai 60 pilihan. Tapi saat deadline ada 100 pilihan, paling kita ambil cuma 20 paling banyak ya. Itu pilihan angle gimana, editing, warna, font juga ya. Kadang kalau iseng, font bisa 2 jam sendiri nyari font dan belum pas. Cocokinnya gitu. Iya. Wah, itu susah banget. Itu berarti salah satunya tuh pastilah bahwa saat deadline mendorong kita untuk ambil keputusan secara cepat. Aku jadi inget Mas. ini nggak tahu, kayaknya ada hubungannya sama deadline tuh. Aku pernah dengar cerita dari temanku. Jadi ketika seseorang itu dikejar anjing, dia larinya lebih cepat daripada ketika dia lari biasa. Bahkan kalau dia atlet lari ya. Benar. Bahkan kalau dia atlet lari ataupun bukan misal, pasti lebih kenceng. Kebayang. Gitu. Karena pengalaman pribadi juga dulu pas kecil sering dikejar anjing. Atau aku nggak tahu kalau di Jawa Timur soang itu sebutannya sama soang. Soang bener. Soang itu angsa tapi yang galak. Kalau angsa kan bisa terbang. Panjang. Iya. Kalau dikejar itu kita bisa manjat pagar orang. Wow. Cuma untuk menghindari ya, padahal bisa 2 meter itu pagarnya. Padahal kalau dipikir-pikir ini nggak bisa nih dinaikin nih gitu. Tapi kalau udah kepepet, sikat. Gitu. Selalu bisa. Nah, mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama. Kalau mungkin ahlinya menggambarkan itu adrenalin rush kali ya Mas ya. Jadi kita didorong untuk ada ancaman di depan, ya mau nggak mau kita harus bisa lari dari ancaman itu. Survive. Manusia. Insting survival. Cakep banget. Ngeri banget sih. Banyak soang itu. Oh. Soang sama dengan banyak kata Mas. Oh iya benar, banyak. Jadi bukan banyak tapi aku ulangi deh, aku orang Jakarta agak lost in translation. Jadi banyak, namanya tuh banyak gitu. Jadi kalau misal soangnya banyak ya banyak. banyak. Benar. Berarti teman-teman juga punya momok dengan soang ya, karena soang tuh gawat banget buatku dibanding anjing ya. Aku takut. Serius takut. Kayak gitu. Mulus gitu bulunya tapi takut. Kak bukan Kak. Kata Mas Ozi. Pakai
banyak. Pakai koma atas banyak. Gitu ya, Mas. Nah, itu dia tuh Nice. ternyata mungkin ada hubungannya dengan itu tadi Mas, benar. Jiwa sifat survival kita survival saat kita. ada tantangan di depan ya udah kita sikat deh tantangan Sikat, yang ada. Makanya adrenalin rush mendorong kita untuk pasti bisa nyelesain. Pasti bisa. Ya walaupun mungkin kalau kita nggak memanage waktu dengan baik, kadang-kadang ya mepet-mepet waktunya Benar. atau lewat sejam 2 jam dari deadline yang masih bisa dimaklumi Masih sih ya. bisa dimaklumi. Kalau Masih nggak aman. dimaklumi, mungkin kita udah nggak di sini. Saya sudah get out deh. Nah, menghadapi deadline tadi itu membuat kita terutama dari divisi kreatif jadi cepet banget mengeksekusi tugas atau task ya. Terus juga inspirasi ngalir banget, jadi kayak ada clarity di pikiran kita yang tadinya mumet jadi udah harus ini dulu ya diselesaikan. langsung Nah, stop. tapi dalam mengondisikan diri itu ada kegiatan atau ritual khusus nggak sih? Oh, Misalnya I see. lagi ngerjain kerjaan rutin, ya udah santai aja sama teman-teman di cubicle samping-sampingan ngerjain. Nah, kalau deadline bisa nggak tetap rutin kayak gitu? Atau ada ritual tertentu? Ritual Genji nih. Boleh Genji. Boleh. Kalau Genji yang lain boleh komen. Boleh komen, Oke. Genji yang Kalau lain. menurutku, kalau untuk deadline yang pertama pasti aku ngerjainnya sendiri-sendiri. Maksudnya tuh diem di tempat dan gak berinteraksi. Oke. Pakai headset di coffee shop misal Pakai. pakai headset. Leave me alone. Leave me alone. Don't disturb me. Oke. Oke, Leave me terus alone gitu ya. Pasti itu sendiri fokus tuh. Habis itu pasti harus mesen kopi yang kalau nggak 2 shoot lah. Kalau ada 3, 4 shoot. harus ada asupan. Asupan. Baik. Iya Kafein. benar. Efek kafein itu memacu adrenalin lebih tinggi gitu. Oke, kalau aku coklat sih. Coklat. Ah, I see, coklat. Nah, kalau sama kayak Mas Dila, kalau lagi menghadapi deadline yang aku lakukan, entah itu geser sedikit, cari tempat yang agak kurang distraksinya, yang agak sunyi, kemudian agak nyender. Oh, kayaknya Sambil senderan atau sambil Biar tengkurap juga relax oke. mungkin. Biar rileks. Ah, Kalau duduk tegak, waduh malah kayaknya susah tuh nyelesain deadline Oke. dalam kondisi seperti itu. Ternyata kita ada bedanya beda sedikit deh, ya. beda deh. Tapi Kalau sama- aku relax tidur kayaknya. malah lewat. Malah lewat nanti deadline jadi Nah, kerjain. saat sudah kita kondisikan lingkungannya untuk kita ngerjain deadline, tugas-tugas deadline atau kerjaan. Nah, terus ini enggak sih pilihannya kalau Mas Dilal ya, itu disusun dulu kerjaannya mana dulu yang lebih penting untuk diselesaikan, jadi ngalir. Alurnya tuh lurus. Kerjain awalan, pembukaan dulu sampai ke hasil akhirnya atau kesimpulannya apa. Atau sebaliknya, kalau aku ya kalau boleh cerita ya, aku lebih suka mengerjakan menuntaskan deadline itu dengan melihat apa dulu nih yang berantakan. Contoh, kita analoginya kayak kita syuting sebelum berbuka. Oke. Kan deadline biasanya ada tugas dulu keluar kantor dari siang. Atau jadi Mendadak jam 4 setengah 5 mau kita syuting, Nah, harus kepepet kita ya. setendor kepepet. Nah, kalau yang kelihatan tuh ternyata settingan tempatnya atau lokasi studio belum beres, itu dulu yang aku kerjain. Oh, berarti Jadi nanti fleksibel ya? fleksibel. Jadi skrip bisa nyusul setelah semuanya rapi. Oh, I gitu. see. Kalau Mas Dilal harus tersusun dulu nggak? sebenarnya kalau dari diriku sendiri harus disusun mas. Harus Yang disusun, pertama, ya. Karena aku pernah ini dengan pas di pesantren dulu, Ya. pernah dengar kata-kata dari seniorku. Jadi Apa tuh? ini kurs juga sih bahasa Arab namanya Tanjimul Amali Yuwafiru Nisfal Wakti gitu. Tanjimul amali Yuwafiru Nisfal Wakti. yuafiru nisfal wakti. Aku agak dapat dikit, coba tebak dikit ya. Oke boleh silakan. Tanjilul amali, saat melakukan sesuatu beramal. Ya. Terus apa lagi? Ini apa tanjim tuh mengatur. Oh, saat mengatur kegiatan ya? Kegiatan Ah, benar, ah. mengatur kegiatan. Itu awali ya Mengatur awal, kegiatan. tapi aku nggak tahu kecerah. Apa tuh? Jadi tanjimul amal itu kayak pengaturan kegiatan, istilahnya kayak mengkonsep kegiatan. Oke. Yuwafiru mempercepat sebagian waktu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya Keren kita banget. mengkonsep kegiatan dulu, nggak langsung berasa gitu, itu lebih mempercepat kegiatan kita itu. Ih, keren Gitu sih. banget. Tapi balik lagi mas, kadang-kadang namanya Genji ya tadi. Kalau misalnya udah kepepet deadline, itu kayak agak ngawur-ngawuran, meskipun udah lakukan itu Ya, gitu. iya. Nah itu. Nah, itu kepake banget tuh ya. Kayak kita bikin tulisan dulu atau skripsi ya. Kita buat dulu kerangka berpikirnya Nah, ya udah ya. benar. Kita konsep, Udah. baru nanti ngalir tuh. Ketimbang aku mau masukin konsep ini, konsep ini, konsep ini, konsep ini. Berantakan jadinya. Berantakan. Dan juga mencegah ada yang terlewat. Bener banget. Ya. Berarti kalau kita implementasikan ke tugasnya Mas Dilal, contoh deadline bikin e-flyer, dimulai mengkonsep dengan mau dibikin apa dulu ya e-flyernya, warnanya mau gimana, baru bentuknya apa. cari aset ya. Aset, benar. Baru kalau memang 3 dimensi bentuknya atau audio visual, baru masukin sound atau editing videonya kayak gitu ya.
Oke, ternyata kita berbeda lagi nih. Cuma sama tujuannya adalah mengeksekusi deadline secara baik. Secara insya Allah perfect. Nah, itu tadi kita udah bahas semuanya, pengkondisian diri, conditioning. Kemudian juga tadi ada kebiasaan atau karakteristik kita dalam menyelesaikan deadline, gimana sih, ritual juga. Nah, sekarang kita pasti butuh ada bantuan third party atau pihak ketiga nih. Kita nggak bilang itu orang ya, kita bilang aplikasi. Nah, saat deadline kira-kira aplikasi yang bisa bikin kita ngebut menyelesaikan tugas itu apa teman-teman? Menarik ini. Untuk aplikasi apalagi Gen Z ya. Kalau dari nanti gantian Mas Rio juga gantian dong. Ini kan obrolan kita para pemburu deadline. Oke. Untuk kalau dari saya sendiri pastinya aplikasinya yang serba AI. Karena ketika kita kalau misal aku sendiri ya Mas, kerjain apapun itu atau skrip atau misalnya contoh desain. Misalnya berikan aku contoh desain yang bagus gitu. Apa aja gitu. Kalau misal jauh dari deadline, itu aku bisa mikir gitu. Aku searching dulu manual. Oh, desain bagus gitu. Kalau kita cari gambar contoh di Pinterest, kita cari-cari dulu ya. Referensi harus banyak gitu. Kita olah-olah dulu, kita bedah dulu gitu. Tapi kalau udah deadline, langsung aku cari ChatGPT atau misal cari ide desain untuk Ramadan atau untuk Idul Fitri gitu. Itu ngebantu banget. Ngebantu banget sih istilahnya. Meskipun kadang jawab juga. Nah, siapa? Yang pakai bahasa Arab, kayaknya sih namanya Naya ya, karena itu huruf gundul sama Kak Naya. Bener ya Kak? Jawabnya aku ChatGPT. Ya, Kak Naya bergeraknya di bidang apa kegiatannya Kakak? Deadline ngerjain tugas kampus kah atau kerjaan? Boleh di-share dong. Boleh di-share. Kalau kita kan dari kreatif nih. Iya. Itu sama banget. Nah, gimana Mas? Kalau aku juga kan biasanya ngerjain ini nih, bikin syutingan, mood board. Nah, itu. Kalau biasa kayaknya kita agak pede gitu kalau rutinitas kita kerjain. Ya udah kita cari dulu referensinya, browsing, bedah manual. Sepakat banget sama kalimatnya bedah manual. Tapi saat deadline langsung aja tolong bantu untuk misalnya interview gitu, pertanyaannya apa aja. Tapi Kania. Halo, tapi kita batasin lagi, terutama kita ya, kita kan representasi dari organisasi kita atau company kita. Nah, itu harus kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang ada. Karena kan kalau ChatGPT ya general banget. Umum Cuma banget. memang di deadline ngebantu banget buat kita tahu mulainya dari mana. Dan mempersempit. Janganlah, kita kan seneng banget kalau perfeksionis tuh. Nyari aset banyak, nyari referensi banyak, eksekusinya bingung karena mikir dulu milihnya apa. Tapi kalau ChatGPT kan langsung teng poin-poin, kita pilih mana yang sesuai. Itu salah satunya sih ya buat kita ya. Top banget. Nah, itu udah semua sampai akhirnya udah dieksekusi nih deadline-nya Kak Dilal. Tapi ternyata kan kita nggak tahu ya apa yang Allah takdirkan untuk terjadi itu pada saat itu. Nah, itu ada aja kejadian yang lucu, ngeselin, bikin sedih saat deadline. Baik itu deadline terselesaikan atau deadline-nya nyangkut. Akhirnya kita dikasih kompensasi. Ya udah dikasih waktu lagi sehari lagi misalnya. Punya pengalaman unik gitu ya, diperpanjang. Punya pengalaman unik gitu enggak? Atau aku dulu deh cerita deh. Aku dulu cerita. Jadi aku deh belum lama waktu sidang skripsi belum lama. Oh, belum lama. Tahun kemarin. Tahun kemarin kali berapa? Jadi waktu itu aku sidang skripsi udah aku persiapkan. Dulu aku pengen advance gitu, kelihatan di depan dosen penguji untuk bisa pakai aplikasi yang atau bantuan alat bantu presentasi yang keren gitu. PPT udah so last year, udah ngebosenin banget. Aku pakai Prezi. Nah, teman-teman kalau mungkin tahu Prezi itu kan unik banget ya. Dia bisa nge-zoom tulisan, dia bisa kasih animasi. Jadi udah hampir audio visual bentuknya. 3D udah. Hampir 3D juga. Cuma itu berbayar dan harus terkoneksi dengan internet. Semua bahan itu udah aku siapin. Pas hari sidang, aku dipanggil maju, udah kenalan lah, udah tampilkan. Ces, pas percobaan bisa ya? Ini aku disclaimer, pas percobaan sebelum sidang gladi bisa pas hari itu. Pasti sidang pas itu nggak bisa. Karena harus terhubung dengan terkoneksi dengan internet. Internet kampus lagi down. Astaga. Itu posisi aku sidang di lantai 5-an gitu yang nggak bisa didorong pakai hotspot atau GSM lah. Ini apa? Sinyal GSM. Aduh, bahas aja. Lama banget GSM. Itu akhirnya nggak bisa. Semua yang sudah aku persiapkan dengan segala animasinya nggak bisa. Akhirnya ya udah
Aku pasrah, aku tanyakan ke dosen penguji, Pak ini cuma bisa diekspor, Pak Bu ini cuma bisa diekspor menjadi PDF. Diizinkan nggak gitu aku presentasi dalam bentuk PDF. Ya udah akhirnya mereka kasih presentasi lah. Alhamdulillah lulus. Tapi kan itu momen yang kayak wah sudah kita persiapkan. Tapi kondisi bener kondisi seperti itu ya kita harus cari ini apa istilahnya plan B, plan E-nya nggak berhasil, B sampai Z kan masih ada. Itu harus kita lakukan. Itu kenangan yang bisa dibilang apa ya? Unik juga, iya, tapi nyebelin, iya, menegangkan banget. Nah, kalau Mas Dila, apa? Untuk deadline sama sih pas masa-masa kuliah ya Mas ya. Itu ngerjain presentasi buat besok gitu kan. Kebetulan dosennya killer Mas, udah sepuh, bahkan dosen sepuh kan dia nggak banyak ngomong, cuma langsung kerjain ini, adalah basa-basi. Oke. Besok presentasi, dosennya killer. Kerjain deh, deadline tuh mepet banget, cepet banget begadang, itu jam 3. Habis itu ketika hari besoknya, dosennya bilang enak banget, dosennya bilang, ya udah yang presentasi besok aja minggu depan, kita bahas yang lain dulu. Astaga. Dikasih alasannya nggak pada saat itu? Nggak ada, dan kita masa tanya sih alasannya kan dosen gitu. Pak dosen, terima kasih atas momen itu Mas Dilal sekarang jadi seperti ini. Terima kasih jadi banget. makhluk yang siap menghadapi deadline apapun. Terima kasih banyak. Aduh, seru banget kita ngobrol-ngobrol Mas Dilal. Kita tone down dulu seperti biasa, kita main dulu ya kan. Es bermain. Waktunya dengan tema deadline. We finish it or we are finished. Yang ini bahaya kayaknya. Iya, yang artinya deadline tuh kita bisa selesain atau kita yang diselesain deadline. Nah ini kita mulai. Nah ini kita jawab sesuai pengalaman masing-masing. Hal yang dilakukan saat deadline mendekat. Kalau aku fokus menyelesaikan deadline itu. Distraksi lain kayak misalnya ada kerjaan yang lain menumpuk dan lain ditunda dulu. Yang penting deadline selesai dulu baru yang lain bisa menyusul. Kalau enggak pasti bertumpuk dan deadline-nya apalagi pasti terbengkalai. Sama sih ya Mas Rio. Kalau sih sama sih. Jadi ketika deadline itu terjadi, kita harus menjadikan hal yang di deadline itu jadi prioritas utama. Apapun tuh tinggalin dulu. Penting ini disikat dulu gitu. Chat sama pasangan tinggalin dulu gak? Tinggalin dulu. Tinggalin dulu. Berarti dipasang ini dulu, flight mode dulu. Tek dipasang mode pesawat, kita kerjain deadline. Do not disturb. Oke, deh sama berarti kita ya. Yang kedua, makanan yang bikin kita semangat menghadapi deadline. Aku tadi coklat ada mention ya. Mas Dila kan kopi, kalau makanan apa Mas Dila? Kalau aku makanan pastinya yang enak-enak yang menggairahkan, tahu tek sih mungkin. Oke. Bentuknya berarti coklat dan tahu tek itu snack ya, ringan ya. Kalau makanan berat malah ganggu nggak sih? Tahu tek makanan berat tuh. Kalau aku doyan banget sama nasi kan. Tapi kalau ngerjain deadline makan nasi kayaknya repot deh. Oke. Jadi makannya yang ringan-ringan aja. Kalau teman-teman apa? Ada nggak? Tulis kok komentar kan ya. Es krimnya yang cup atau yang ini cone Kak. Kalau yang cone kan kayaknya agak repot ya. Kita apalagi kalau kerjainnya deadline-nya ngetik atau apa. Kak Nia. Jawab ya. Oke, kita lanjut. Genre atau jenis musik yang kita dengar. Biasanya kan kita udah langsung merasa leave me alone itu tadi kan. Udah langsung fokus. Kariska. Wow, reggae Nyoman. Bukannya malah makin slow ya. Makin menikmatin tuh jadinya. Hidup ini berarti ayo kita jalani. Gitu. Slay aja. Semua yang pernah aku jalani di sini yang berikan damai di hati. Itu lagunya Stephen and Coconut Tree. Reggae Tony Rastafari aja sih. Itu sangkatan lah. Apa? Mas Dila. Genre musik pop. Memang sukanya pop sih. Oh gitu. Kenapa? Karena jadi lebih relax gitu. Membangkit semangat. Oh, kalau aku ya udah pasti rock atau metal. Karena kan dengan jadi kan coba tuh. Iya. Gak bisa tuh kalau lagi kejar deadline dengar. Ya walaupun aku suka ya lagu pop balada yang sedih-sedih liriknya. Nah itu metal sih. Ya kalau
Misalnya teman-teman tahu kalau dari luar negeri misalnya Linkin Park atau Rage Against the Machine gitu. Kalau di Indonesia ya mungkin apa ya? Raja. Gitu. Kalau dulu Jamrut tuh, tapi bukan yang kayak ini ya Pelangi di Matamu kan baladnya, tapi Jamrut yang Ningrat dan lain-lain itu benar-benar ya. Gitu. Kalau mungkin teman-teman sekarang Hindia kali atau Fish. Ya, yang lebih keras ya. Kalau Hindia kan lebih manis lah lirik-liriknya. Kayak gitu lah. Ternyata ada ininya juga ya. Dan makin dekat semakin bisa fokus atau semakin gelisah. Deadline semakin dekat, makin keringetan dingin atau malah fokus. Bentar lagi pas selesai. Oh, Bernadia. Oh, Bernadia. Oke, berarti benar sama ya sama Mas Dilal. Jadi malah lagunya yang menenangkan gitu, menjernihkan pikiran, baru bisa fokus gitu. Ini fokus atau makin kalau aku misalnya 2 jam sebelum dan itu progres yang dikerjain deadline udah sampai di 70% gitu atau 75 sampai 80%. Aku bisa lebih fokus. Wow. Aku pastinya gelisah. Iya, itu? Aku gelisah. Oh, Mbak Rizky gelisah. Kalau aku lebih fokus karena pasti sampai nih gitu. Walaupun nantinya ada aja pasti distraksi atau gangguan lain. Mas Dilal. Sejujurnya dua-duanya sih ini. Sama ya, berpacu ya. Gelisah dan ini semakin bisa fokus tapi gelisah juga. Itu yang mungkin membuat aware gitu ya. Tetap kita ngitung 5 menit lagi bisa selesai nggak ya? Sambil terus dipercepat temponya. Oke, bagus. Kejar deadline di pagi atau malam hari? Malam hari. Teman-teman kejar deadline biasanya nyaman di pagi hari atau malam hari? Masih dulu deh. Aku subuh. Kalau let's say jam kerja kita jam 8 gitu, aku kejar di jam 3:30 itu bisa lah. Misalnya deadline-nya butuh waktu 3 jam. Kalau malam tidur dulu bener. Kalau ngantuk malah nggak bisa. Bener sih. Kalau aku sebelum tidur sih pastinya. Berarti tim malam ya. Karena kalau siang atau pagi itu pasti ke distract. Kan Banyak pagi kan kegiatan. lebih banyak suara yang masuk kan. Betul, Misal sepakat. manasin motor atau dipanggil ayam itu bahkan berkokok dan sebagainya. Malam hari. Ya, berarti hampir sama nih kan ya sama Mas Dilal. Jadi benar-benar minimalisir, meniadakan distraksi. Itu bisa lebih nyaman. Kalau aku justru ke internalnya saat aku sudah nggak ngantuk, saat sudah segar baru bisa ngebut ngerjainnya. Wow. Gitu. Bagus juga sih katanya kalau dia Kerja pagi atau baca buku pagi-pagi tuh bagus sih, banget. cuman kalau aku nggak bisa. Nah, ini kita masuk di sesi keduanya. Deadline we finish it or we are finished. Nah, sekarang ada gambaran situasi. Nah, kita kasih deskripsi saat kita menghadapi ini. Oh, I see. Baru sadar kalau presentasi penting besok itu belum siap. Wah, ini. Itu panik sih. Kalau aku yang panik ya. Jadi, panik. Oh iya besok presentasi. Iya. Tiba-tiba gitu. Apalagi kalau sesi presentasinya tuh ada waktu minimalnya ya. Misalnya presentasi 30 menit. Artinya kan slide-nya yang harus kita siapkan gitu. atau materi yang mau kita sampaikan harus 30 menit minimal. Harus Itu panik sih. Jadi harus disiapkan banget. sih. Tapi buat menghindari ini pentingnya scheduling sih ya. Scheduling Kita tuh. bikin jadwal. Kalau memang Sering-sering ada lihat presentasi. kalender yang udah kita tulis biar nggak tiba-tiba oh iya ternyata besok ada acara ini. Iya, atau teman-teman yang memang terbiasa setiap tutup hari atau tutup kegiatan sudah persiapan tidur, journaling, nulis-nulis. right. Nah, itu kayaknya oke Ini banget sih. kayaknya penting banget sih. Buat ngeresume apa sih yang Iya, tadi harus tuh. selama sehari kita lakukan. Dan ngelakuin apa besok. Betul, sepakat banget. Nice. Konsep kerjaan udah eksekusi. Jadi konsepnya udah digali, kita udah ngumpulin aset. Tiba-tiba konsepnya direvisi total menjelang deadline. Gimana tuh? Aduh, tapi ini yang pas udah jadi atau belum masih Jadi proses? mungkin gini, buat e-flyer tentang berbuka dari gambaran seorang atlet misalnya. Itu kan udah konsep. Kita udah nyari dong, berarti research atletnya siapa aja, pendapat dari atletnya apa aja. Ternyata besok jangan dari atlet dulu deh, dari misalnya gamers atau apa gitu kan. Gitu. Konsepnya berubah. Itu Narik napasnya baru. sih mengecewakan sih sejujurnya. Tapi balik lagi kita harus taat. Betul dulu aku juga sempat ada momen kejadian kayak gitu juga. Iya. Jadi tim desain tuh udah desain. Jadi acara itu ngopi bareng. Oke. Kirain beneran literally ngopi. Ternyata ngobrol pintar.
Ngopi padahal itu singkatan ngobrol pintar. Iya, tanpa penjelasan dari panitia yang menyelenggarakan acara. Jadi saya tuh udah bikin e-flyer yang nuansanya kopi. Nuansa kopi, kafe, dan lain-lain. Itu fatal sih, berubah semua kan. Kalau yang tadi aku contohkan kan masih bisa kita simpen tuh. Kemungkinan besok kita akan bahas bersama atlet. Walaupun sekarang kita bahas sama gamers gitu. Konsepnya berubah. Semua mengalami ya. Itu sebenarnya bukan nggak ganti konsep sih. Apa? Ganti total. Komunikasi sih kayaknya sih. Sekarang presentasi nggak bisa dibuka. Oh udah tadi. Nah, ini Momen ini aku nih tadi, yang pas tadi tuh yang mengalami udah nih, terceritakan saksi kan. hidup. Ya, kukang nih sudah nempel. Wah. Kita selesaikan dulu ya. Kelas. Kita percepat. Nice. Kemudian ada ini buat temen-temen PA atau administrasi di sering kejadian deh. Baru ingat follow up klien by email, padahal deadline-nya kemarin. Artinya kan kelewat tuh. Kelewat. Nah, tanggung jawabnya gimana tuh? Wah itu kliennya gimana? Ini apa sih acara kemarin atau? Iya. Lebih ke kayak ini, udah follow up belum gitu. Ternyata kita lupa kan. Astaga. Jadi membahasakan ke atasan kita gimana kalau kita lupa. Nah, itu teman-teman punya strategi masing-masing deh tuh ya. Ternyata Mas Ria sama Mbak Rizka nih kayaknya dunianya nih. Itu deh teman-teman gimana ngakalin. Karena kan harus bukti tuh. Terbukti ada di email jam segini send gitu. Kan itu kan susah ngakalin deh. Pengalaman menyebalkan. Besar, deadline mepet tapi lupa save. Waduh. Mas Dimas punya. Wah. Kalau Anda menyaksikan atasan kita, Nah. Mas Dimas. Yang tadi di sini gambarnya yang di belakang. Mas Dimas pernah, jadi kalau nggak salah beliau tuh pernah ada momen harus presentasi. Iya. Terus udah bikin PowerPoint bagus pol. Pol niat banget. Iya, Mas Dimas tuh pasti niat banget. Ternyata itu tidak lupa di save. Allah. Dan nggak Akbar. auto save. Enggak, Allah Akbar. Jadi hilang begitu saja. Mas Dilal, Mbak Rizka, teman-teman, fun fact. Toy Story 2 atau Toy Story 1 aku lupa. Nah, itu tim editornya itu kan udah ngedit ya. Dia butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan untuk ngedit itu. Ternyata pas save terakhir lupa di save dong. Aduh, mules banget kayak. Itu film segede Toy Story. Iya, Wow. lupa di save. Tapi ternyata ada karyawan yang bukan dari tim editing nge-save itu. Wow. Gitu. Kalau enggak kita nggak bisa nonton Toy Story itu, Toy Story 2. Itu fun fact. Teman-teman bisa browsing cari. Itu ini banget fun fact. Terima kasih karyawan Toy Story. Enggak dong. Aku Budi itu siapa? Iya. Dimanapun kamu berada. Selalu pastikan di save. Di-save. Walaupun itu kerjaan bukan deadline atau rutin, tapi apalagi deadline ya. Itu harus di save, di backup kemanapun. Di backup. Kerjaan tim deadline lusa, tapi besok satu orang cuti gimana tuh. Jadi deadline-nya lusa ya. Nggak bisa berkata-kata ini kayak gitu. Ya mau nggak mau kalau aku sih, halo, sorry banget ganggu. Minta tolong dong ini. Kayaknya Gitu. emang kayak gitu guys. Iya. Kalau Gen Z nggak bisa diganggu ya, cutinya. Kalau milenial gitu masih bisa diganggu. Nah ini kita ini banget mau Gen Z gimana? Atau pasrah aja, pasrah. Ya udah, gua ngerjain sendiri aja, gitu. Kondisional sih itu Mas kayaknya tergantung kondisi di situasinya di tempat itu. Saya tidak bisa berkata-kata deh. Jadi ancang-ancang ya, jangan sampai kalau tugasnya kelompok, kerjaan bareng teman, setim, jangan sampai mereka cuti, kita belum minta datanya dari mereka tuh, ngeri sih. Nah sekarang meme nih, meme. When you go to start the task that you said, jadi gini, atasan nanya, itu yang kemarin tugas saya deadline seminggu lalu udah dikerjain belum? Kita bilang, udah Pak, besok jadi. Ternyata pas kita mau kerjain hari itu butuh permission atau ada two factor authentication yang masuk notifnya ke atasan. Gimana tuh? Salting nggak? Ketahuan deh kalau kita belum ngerjain. Ya, mendingan kita minta maaf daripada minta izin. Pokoknya kamu jujur dulu aja. Ngomong aja sih kalau Karena itu ketahuan. udah basah banget ketahuannya, kita minta Basah maaf. banget. Maaf Pak, belum Banget. dikerjain, kita mau kerjain, mohon aksesnya dong. Tapi kita janjikan lah bisa selesai, deadline-nya tercapai. Kita harus tanggung Tanggung jawab. jawab. Iya, tanggung jawab, responsibility, benar, sepakat aku. Nah sekarang, when I finish the 4-minute task, I've been putting off. Ya, Jadi banget ini kayaknya. jadi deadline-nya 4 minggu lalu atau sebulan lalu, tapi ternyata itu kerjaan yang bisa kita selesain ya 4-5 jam lah gitu. Kayaknya kita lega banget, santai, cincai.
Sensor. Ini meme-nya. Nah sekarang coba, jadi ini ada gambaran meme-meme. Ini memeable ya? Iya, meme-meme di mana kita udah ngerjain ngejar deadline mati-matian ya. Ternyata diperpanjang waktunya. Aku tadi Dikasih display. Nah sekarang kita pilih mana yang ekspresi paling sesuai sama kita. Pertama di slide pertama, yang mana? Kalau Ini senyum gitu ya? Senyumin aja. Karir kan? Senyum karir. Kalau aku ini sih, maksudnya kayak tapi ya udah yang penting udah selesai, toh bisa dikumpulin Iya, besok benar. kan, kita bisa santai. Iya. Besoknya tuh kita yang nyantai. Iya benar. Nah kalau berikutnya, Tapi beda-beda tipikal orang sih. Ada yang udah persiapan banget dan dia udah 100%. Kalau ditunda lagi tuh kadang dia presentasinya juga jadi kayak hilang kurang ya. maksimal. Iya, benar. Jadi Memang. beda banget sih. Sebagian mengikuti. ingatannya tuh udah Iya. hilang. Mengikuti karakteristik masing-masing Iya. ya, polanya masing-masing. Polanya masing-masing. Nah kalau ini gimana? Kaget atau sedih banget? Kayak tarik nafas panjang banget. Kalau aku sih lebih ke kaget sih gitu. Ya udah nih besok nih atau dapat dispense nih ya udah. Kalau Matila? Mengeluarkan nafas. Ah ini ya kayak aduh capek. Nah, wah bersyukur, makasih ya Allah. Mungkin ada yang bisa kita tambahin di kerjaan itu, di deadline, atau justru tim tupai. ditunda besok. Tim tupai. Bisa ngerjain ntar malam. Tim tupai. Sujud syukur. Iya. Karena itu momen yang 1001 ya. 1001. Nggak mungkin selalu terjadi itu Nggak diperpanjang mungkin. deadline. Hoki banget ya. Hoki benar hoki ya. Nah kalau ini agak negatif, agak jelek sih. Jadi saat kita tahu deadline-nya ditunda, kita mikir ke dalam diri, ya toh kita juga kerjainnya mepet-mepet ya kan. Jadi ya tenang aja. Nah di meme-nya jelek sih. Kurang. Nah kalau ini nih ditunda deadline-nya, ya udah ngerjainnya makin nanti kayak gini ini jelek juga. Kadang-kadang juga sih. Belum dikerjain dan makin santai lanjut lagi. nyantai, lanjut ngopi. Di spend deadline berikutnya tetap aja kerjainnya bisa malam nanti atau 2 jam sebelumnya. Nah ini kurang sih, dikurang-kurangin ya. Karena balik lagi ke kita ya, istirahat, kemudian juga pekerjaan lainnya. Nah sekarang sebagai penutup, sedikit saja, singkat saja, Kak, tips mengatur deadline, menyelesaikan deadline, atau meniadakan deadline supaya kita nggak lembur. Apa Mas Tila? Jadi kalau memang bisa deadline itu nggak jadi deadline, ya nggak usah dijadikan deadline gitu. Tadi mikir terus ya. Itu tadi sih mengatur pekerjaan. Skala prioritas pekerjaan. Skala prioritas Oke. pekerjaan, Berarti menanggapi per dan jadwal ya. per jadwal, Mana benar. yang lebih dulu harus selesai. Oke. Saya ngomong gini bukannya saya perfect ya, cuman saya juga lagi belajar Mas Yo. Ya, belajar membiasakan. Saya Keren. juga belajar journaling tuh. Berarti nggak serta merta kita tim kreatif kerjanya ngandelin mood aja ya. Benar. Kadang-kadang deadline yang memang harus diselesaikan terjadwal ya itu kita harus ikutin itu. Meskipun nggak mood, ya kita cari-cari apa Benar. gitu ritual-ritual. Allah bisa karena biasa. Jadi walaupun nggak mood, ya walaupun dikerjain dicicil sedikit-sedikit ya tetap akan selesai. Sama seperti episode kita kali ini, walaupun seru dari awal tapi tetap harus selesai karena ada kukang, mana tadi kukang. Kukangnya mah. Oh iya. Kedetek dia di TV. Tahu aja. Jadi ini tuh seru orang. banget terutama di dunia kita teman-teman, dunia perkuliahan, dunia kerja juga. Jadi itu kreatif menghadapi deadline bukan berarti kita harus bisa gelisah menghadapi deadline. Tapi untuk tim kreatif kayak kita ternyata deadline bisa memicu semangat, memicu inspirasi. Jadi Inspirasi. selalu kondisikan yang penting pertama untuk menghadapi deadline itu adalah fisik sehat fit. Nah Itu itu bisa yang untuk paling menyelesaikan penting sih. apapun. Benar. Dan jangan dibiasakan menunda. Journaling atau scheduling seperti Mas Tilal tadi sampaikan itu salah satu hal terbaik untuk bisa siap menghadapi deadline. Setuju Oke, banget. seru banget. Wow, kali ini ini banyak banget. Thank you. Teman-teman, terima kasih sudah join. Selamat berbuka puasa. Kita bertemu di episode berikutnya di Sebelum Berbuka bersama Sinergi Bicara. Bye.